teman-teman, kali ini saya akan melakukan praktikum uji enzim lipase pada saliva. Nah, ada beberapa alat dan bahan yang harus kita persiapkan. Yang pertama, ada 2 buah wadah, kemudian 3 buah gelas, nasi secukupnya, saliva, betadin, air es, dan air panas. Langkah yang pertama, kita haluskan nasi terlebih dahulu. Apabila nasi masih terlalu kental, boleh ditambahkan dengan sedikit air. Aduk-aduk hingga nasi lebih lumat. Setelah itu, kita masukkan nasi ini ke dalam tiap-tiap wadah. Setelah itu, kita masukkan cairan saliva ke dalam tiap-tiap sampel. Setelah itu, kita aduk rata hingga kedua bahan tercampur secara merata. Setelah itu, kita masukkan air panas ke dalam wadah yang pertama. Kemudian air es kita masukkan ke dalam wadah yang lainnya. Setelah itu, sampel yang pertama kita masukkan ke dalam wadah yang berisikan air panas. Lalu sampel yang kedua kita masukkan ke dalam wadah yang berisikan air es. Lalu, sampel yang ketiga kita biarkan pada suhu ruangan. Setelah itu, tiap-tiap sampel kita teteskan betadin sebanyak 5 tetes. Setelah itu, kita aduk rata semua sampel. Sampel yang kedua. Kemudian sampel yang ketiga. Nah, setelah ini kita diamkan ketiga sampel selama 10 menit. Nah, setelah menunggu selama 10 menit, kita peroleh hasil pengujian sebagai berikut. Yang pertama, pada sampel yang kita rendam pada wadah yang berisikan air panas. Awalnya sampel ini berwarna ungu kehitaman. Kemudian, terjadi perubahan warna yang sangat mencolok sehingga sampel ini menjadi sangat memudar. Hal ini dikarenakan suhu yang ditempati oleh sampel berada pada suhu yang melewati nilai optimum, yaitu lebih dari 30 derajat Celcius. Hal ini mengakibatkan kerja enzim tidak berjalan secara maksimal. Kemudian, pada sampel yang kedua, yaitu sampel yang kita letakkan dalam wadah yang berisikan air es. Sampel ini tidak mengalami perubahan warna. Hal ini dikarenakan enzim tidak bekerja secara optimal dikarenakan suhu yang terlalu rendah. Kemudian, pada sampel yang ketiga, yaitu sampel yang kita letakkan pada suhu ruangan. Pada sampel ini terjadi perubahan warna, tetapi tidak terlalu mencolok. Hal ini mengartikan bahwa enzim bekerja pada suhu yang optimum, yaitu berkisar 30 derajat Celcius. Nah, setelah memperoleh hasil dari ketiga sampel ini, maka dapat kita simpulkan bahwasanya enzim dapat bekerja secara maksimal pada suhu optimum, yaitu berkisar 30 derajat Celcius. Apabila enzim berada pada suhu yang terlalu tinggi, akan mengakibatkan enzim mengalami denaturasi, yaitu
tidak bekerja secara maksimal. Kemudian, apabila enzim berada pada suhu yang terlalu rendah, hal ini mengakibatkan enzim tidak dapat bekerja secara baik, sehingga tidak terjadi perubahan pada sampel yang telah kita uji cobakan. Kemudian, pada sampel yang ketiga, hal ini menandakan bahwasanya enzim dapat bekerja secara maksimal pada suhu ruangan, yaitu berkisar 30 derajat Celcius, dan enzim tidak mengalami denaturasi. Kesimpulan, enzim lipase berfungsi untuk memecah zat lemak dalam makanan supaya lebih mudah untuk dicerna dan diserap oleh tubuh. Nah, enzim lipase ini sebagian besar diproduksi di pankreas. Namun, enzim ini juga diproduksi di organ manusia lainnya seperti lambung, hati, dinding pembuluh darah, jaringan lemak, dan mulut. Nah, dalam aktivitasnya, enzim ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah suhu. Nah, suhu optimum dalam aktivitas enzim ini adalah berkisar 30 derajat Celcius. Perlu kita ketahui bahwasanya apabila enzim berada pada suhu yang terlalu tinggi akan mengakibatkan proteinnya kehilangan struktur atau mengalami denaturasi yang berdampak pada enzim tidak bekerja secara maksimal. Kemudian, pada sampel yang kedua, yaitu enzim yang berada pada suhu yang terlalu rendah akan mengakibatkan aktivitas enzim menurun sehingga pusat aktif enzim tidak bekerja secara maksimal. Sedangkan pada sampel yang ketiga, yaitu enzim yang berada pada suhu yang optimum, akan mengakibatkan kinerja enzim dapat berfungsi secara maksimal dan tidak mengalami denaturasi. Sekian video dari saya, semoga dapat menambah wawasan bagi kita semua dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.